Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai pentingnya menggunakan benih yang baik, atau ya sekarang nyebutnya benih unggul lah teman-teman. Banyak sekali varietas-varietas yang disediakan oleh para produsen benih. Ya, saya disclaimer teman-teman, saya ini bukan penjual benih, saya bukan produsen benih, saya juga bukan pengedar benih dan lain sebagainya. Saya hanya petani kecil biasa yang sharing pengalaman. Semoga apa yang saya sharingkan ini setidaknya bisa menjadi tolak ukur lah bagi teman-teman semuanya, karena saya sudah merasakan menanam benih abal-abal dan untuk saat ini saya merasa sedikit kecewa dengan benih yang saya tanam. VT-nya ada di video-video lainnya teman-teman. Sawit saya yang memang sudah panen usianya 5 tahun dan untuk saat ini produktivitasnya kurang menggembirakan. Dan setelah saya lihat punya orang-orang yang menggunakan benih dengan varietas-varietas yang jelas, ini varietasnya apa, belinya di mana, dan produsennya jelas, itu sekarang produktivitasnya hampir 2 hingga 3 kali lipat walaupun dengan usia yang sama teman-teman, bahkan ya 5 kali lipatnya lah. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan dari benih unggul, nanti kita bahas. Namun intermezzo terlebih dahulu teman-teman, bahwa ketika kita salah memilih kades, kita kades lah misalkan ya yang paling bawah. Kalau kita salah memilih kades, kita akan, kalau kadesnya jelek ya, kadesnya tidak bagus di masyarakat, tentu kita akan merugi selama 8 tahun ya. Setelah kemarin itu ada penambahan masa jabatan yang sebenarnya saya pribadi nih teman-teman, saya pribadi kurang setuju dengan penambahan masa jabatan kades yang menjadi 8 tahun. Meskipun saya sendiri perangkat desa, saya seorang sekretaris desa teman-teman, jadi saya kurang setuju dengan penambahan masa jabatan itu. Karena apa? Ketika seorang kepala desa itu cepat diganti atau cepat ada pemilihan, itu biasanya akan ada program-program baru yang menguntungkan masyarakat. Jadi kalau saya rasa sih pasnya itu 5 tahun lah untuk kades, sama dengan sama dengan presiden lah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin cepat ganti ya semakin program-program baru untuk masyarakat. Pasti kan ada kades-kades yang ini pencitraan, programnya ini, kemudian di awal-awal dia masa jabatan dia, pasti dia akan mewujudkan cita-citanya yang di awal kampanye, seperti itulah kira-kira. Kalau kades hingga 8 tahun ya dia lama-lama terlena teman-teman, karena waktu yang lumayan cukup panjang terlena, akhirnya tahu selah-selahnya, seluk-beluknya, lika-likunya, dan di mana dia bisa memanfaatkannya itu lumayan cukup tahu. Jadi sudah 2 tahun 3 tahun ke atas itu sudah paham jalan-jalannya. Jadi ya saya rasa itu politik ya, saya kurang tahu, kurang paham seperti itu. Namun saya sayangkan hal demikian bisa terjadi di negeri ini. Jadi intermezzo saja, itu hanya pendapat pribadi teman-teman ya. Kalau teman-teman sependapat ya terima kasih, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi kalau kita salah memilih pemimpin, mungkin kita akan menyesal dalam beberapa tahun saja. Namun ketika salah memilih benih teman-teman, salah memilih benih sawit, maka kita akan menyesal dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau kita tidak segera memperbaikinya, mungkin bisa 30 tahun atau bisa lebih, karena memang hasil produktivitas kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan ya seperti inilah teman-teman, saya memiliki sawit yang bisa dikatakan benihnya abal-abal, kemudian panen itu dengan pupuk tidak bisa dibagi 3 teman-teman, mungkin hanya bisa dibagi 2, bahkan itu tidak mencukupi. Jadi benar-benar sangat-sangat yang mengecewakan lah teman-teman. Jadi saya harap teman-teman yang baru mau menanam kelapa sawit, tanamlah varietas yang memang jelas. Mengapa demikian? Mungkin ada sih yang menampilkan sawit mereka yang menggunakan benih asal-asalan, benih cabutan, benih yang mengambil di sini, mengambil di situ, beli dengan harga murah. Dia menampilkan fotonya dengan produktivitas yang bagus. Ya saya sih sanksi kalau di hasil representasinya tonase teman-teman. Saya sanksi di situ. Kalau memang hanya 1 batang 2 batang ya pasti ada dalam 1 hektar atau dalam 1 hamparan itu pasti ada sawit yang bagus, meskipun itu berasal dari benih abal-abal. Namun ketika direpresentasikan dengan tonase, saya rasa
bisa kalah lah, masih masih mending sawit dengan varietas yang baik, karena saya sudah membuktikan sendiri teman-teman saya menggunakan varietas yang bagus, karena saya dulu belum paham tentang varietas-varietas sawit yang bagus. Dan ya namanya baru awal-awal menikah, kita kurang tahu cara berkebun, benih juga dibeli orang tua, jadi ya tanam saja. Ketika sekarang itu saya tanam, banyak sekali yang mengecewakan, bahkan hampir separuhnya itu akan saya ganti secara bertahap teman-teman. Mana yang memang tidak menghasilkan, produktivitasnya kurang baik, hingga umur 5 tahun saat ini, 5 tahun hampir 6 tahun, itu ada yang masih janjangannya hanya 3 kg, hanya 5 kg. Kemudian masa treknya yang lumayan cukup panjang, dan seringkali kosong teman-teman, batangnya itu seringkali kosong, sekali habis nunggu 6 bulan hingga 8 bulan baru muncul lagi. Dan itu banyak sekali terjadi di sawit-sawit yang memang menggunakan benih yang kurang baik. Di daerah saya ini, orang-orang yang menggunakan benihnya kurang baik itu ceritanya hampir sama semua teman-teman. Ketika masa trek, ketika masa kurang baik, itu tonasenya sangat-sangat menurun sekali. Jadi di sini saya hanya sharing kepada teman-teman supaya memang jelilah dalam memilih benih, jangan hanya asal-asalan, cari benar-benar orang yang bisa dipercaya, yang bisa membelikan atau memberikan benih yang memang berkualitas. Banyak sekarang teman-teman aksesnya, baik itu lewat di YouTube ada, kemudian di website juga ada, langsung ke produsennya juga bisa, aplikasinya juga ada. Jadi banyaklah aksesnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman menyesal sudah umur 6 tahun sawitnya, yang seharusnya 1 hektar bisa minimal 1 kali rotasi 1 ton lah, atau 1 ton 1,5 ton kalau memang itu sudah baik sekali 1 ton. Nah ini dalam satu rotasi hanya mendapat 3 pikul, hanya mendapat paling banter itu hanya 4 kintal. Tentu itu sangat merugikan teman-teman. Kalau bisa minimal satu rotasi itu dapat 1 ton per hektarnya, itu sudah sangat minimal lah menurut saya. Kalau kita representasikan dalam janjangan, misal umur 6 tahun itu sudah 1 hektar 143 batang, taruhlah 140 batang, yang kita turunkan sekitar 80 batang, 80 janjang, sekali panen 80 janjang dengan janjangan yang sudah 10 kg. Tentu itu sudah 800 kilo teman-teman. Nah, itu hanya standarnya saja. Ketika kita dari 140 batang, kita turunkan setengahnya, ya 70 batang, kita sudah, kalau 10 kg per janjangnya itu kita minimal sudah mendapatkan 700 kg. Nah, ini hanya mendapatkan 3 kintal, 2 kintal, paling banter 4 kintal, itu tentu sangat-sangat merugikan. Nah, kita harus kejar seperti itu. Bagaimana kita caranya menggunakan benih yang baik, kemudian lakukan perawatan yang baik, dan pasti hasilnya akan baik. Dan tentunya kita juga harus telaten serta tetap semangat. Mana yang kurang baik ya pastilah, meskipun benih unggul ada juga batang-batang yang tidak berproduksi. Nah, itu segera diganti dan disulam dengan benih yang baru. Dan mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.